Oke teman-teman investor, hari ini kita akan kupas tuntas salah satu emiten teknologi yang lagi seru banget untuk diperhatikan di bursa kita, yaitu PT Informasi Teknologi Indonesia atau yang kodenya JATI. Buat Anda yang lagi berburu saham di sektor teknologi, yuk kita dalami bareng-bareng, siapa tahu ini adalah permata yang selama ini kita cari. Kita mulai langsung dengan angka yang jujur aja cukup gila, 1.483%. Coba deh Anda pikirkan sejenak, kenaikan macam apa yang bisa bikin sebuah perusahaan publik mencetak angka sebesar ini? Dan ternyata angka fantastis itu adalah lonjakan laba bersih JATI. Nah, ini langsung membawa kita ke pertanyaan paling penting dalam analisis kita kali ini. Gimana ceritanya ini bisa terjadi? Dan yang lebih krusial buat kita sebagai investor, apakah ini pertumbuhan yang sehat dan bisa berlanjut atau cuma kejutan sesaat? Nah, untuk menjawab semua itu, kita akan bedah perusahaan ini secara sistematis, persis seperti yang dilakukan investor profesional. Kita akan lihat model bisnisnya, bongkar laporan keuangannya, hitung valuasinya, intip rencana masa depannya, dan yang gak kalah penting, kita timbang juga risikonya. Oke, mari kita mulai. Oke, langkah pertama dan paling fundamental, sebelum kita terjebak sama angka-angka yang, wah, kita wajib paham dulu. JAT ini sebenarnya perusahaan apa? Bisnisnya ngapain? Ingat, di balik setiap saham bagus, ada bisnis yang bagus juga. Gampangnya gini deh, bayangkan JATI itu semacam tukang ledeng di dunia digital. Mereka inilah yang membangun dan merawat pipa-pipa yang memungkinkan bank mengirim kode OTP ke ponsel Anda, atau platform e-commerce favorit Anda mengirim notifikasi pesanan lewat WhatsApp. Nah, industri ini namanya CPaaS, dan JATI adalah salah satu pemain utamanya di Indonesia. Dan jangan salah, mereka ini bukan anak kemarin sore. Udah berdiri dari tahun 2002, kliennya ratusan korporasi besar dan belasan ribu UMKM. Skalanya juga nggak main-main, lebih dari 90 juta pesan tiap bulan. Tapi, coba perhatikan poin ini. Pelopor penyedia WhatsApp Business API. Nah, ini adalah petunjuk kunci yang akan sangat penting di pembahasan kita selanjutnya. Ingat-ingat poin ini ya. Sip, sekarang kita balik lagi ke angka 1,483% yang bikin heboh tadi. Kita akan lihat data setahun penuhnya biar gambaran kita lebih utuh. Disinilah kita benar-benar bisa melihat seberapa kencang mesin perusahaan ini bekerja. Coba perhatikan baik-baik tabel ini. Pendapatannya tumbuh sehat di angka 18,8%. Oke, itu bagus. Tapi sekarang, lihat laba bersihnya. Meroket hampir 310%. Ini sinyal yang kuat banget teman-teman. Ketika laba tumbuh jauh lebih cepat dari pendapatan, itu artinya perusahaan jadi jauh lebih efisien dan lebih profitable. Jadi, apa rahasianya? Ini dia, kuncinya adalah pergeseran fokus. Mereka nggak cuma jualan lebih banyak, tapi mereka jualan produk yang marginnya jauh lebih tebal. JATI pinter, mereka beralih dari layanan SMS yang untungnya tipis ke layanan WhatsApp API yang jauh lebih menguntungkan. Sebuah langkah strategis yang hasilnya langsung kelihatan di bottom line. Laba yang meledak itu memang keren, tapi investor yang cermat nggak berhenti di situ. Kita harus periksa kesehatan neraca keuangannya. Apakah pertumbuhan ini dibangun di atas pondasi yang kokoh atau jangan-jangan di atas utang yang menumpuk? Ayo kita cek. Nah, ini dia, pemandangan yang indah dan jarang kita lihat, apalagi di perusahaan teknologi. Uang kas JATI lebih banyak daripada total utangnya. Artinya, mereka ada di posisi net cash. Ini ngasih mereka kekuatan dan fleksibilitas yang luar biasa. Ibaratnya, mereka punya bantalan yang tebal banget untuk menghadapi gejolak apapun. Angka-angka ini cuma memperkuat apa yang barusan kita lihat. Coba lihat rasio utang terhadap ekuitas atau DER-nya, cuma 20,2%. Rendah banget. Artinya, perusahaan ini nggak punya beban utang yang berat. Jadi, keuntungan yang mereka dapat bisa dipakai untuk inovasi dan ekspansi, bukan cuma buat bayar bunga utang. Sehat sekali. Oke, sampai sini kita tahu perusahaannya profitable, neracanya sekuat benteng. Pertanyaan krusial berikutnya buat kita. Harganya gimana? Apakah harga saham JATI sekarang ini kemahalan, wajar, atau justru sedang diskon? Disinilah kita bisa menemukan peluang. Disinilah ceritanya jadi super menarik. Data perbandingan ini menunjukkan sebuah anomali, sebuah teka-teki valuasi. Ayo kita pecahkan bersama di slide selanjutnya. Ini dia inti dari teka-tekinya. Coba lihat, dari sisi laba atau PE ratio, pasar menghargai JATI cukup tinggi. Seolah-olah pasar bilang, kami percaya kamu akan terus tumbuh pesat. Tapi, anehnya dari sisi pendapatan atau PS ratio, JATI dihargai murah, dengan diskon yang lumayan. Pasar seolah bilang, laba kamu oke, tapi kami belum yakin sama pendapatanmu. Nah, perbedaan persepsi pasar seperti inilah yang seringkali menjadi sumber peluang investasi. Kutipan ini seperti penegasan.
Kalau kita hitung valuasinya dengan memasukkan posisi kas bersih mereka atau yang disebut EV/R, JT terlihat sangat murah dibanding teman-temannya. Ini adalah indikasi kuat bahwa pasar mungkin belum sepenuhnya menghargai potensi pendapatan perusahaan ini. Mungkin ada mispricing. Lantas, bagaimana cara Jati meyakinkan pasar bahwa mereka layak dihargai lebih tinggi? Jawabannya, seperti biasa, terletak di masa depan. Mari kita lihat visi mereka untuk transformasi perusahaan selanjutnya. Nah, ini dia rencana besarnya. Jati nggak mau selamanya dikenal sebagai tukang pipa digital. Mereka punya ambisi untuk naik kelas menjadi jagoan kecerdasan buatan atau AI lokal. Mereka mau mengubah jutaan data pesan yang lewat pipa mereka menjadi sesuatu yang jauh lebih berharga. Dan ini bukan cuma mimpi di siang bolong, mereka sudah punya langkah-langkah yang sangat konkret. Mereka akan membangun produk-produk AI yang praktis dan bisa langsung dijual ke siapa? Ya ke 500 lebih klien korporat yang sudah ada di tangan mereka. Ini strategi cross-selling yang sangat cerdas. Oke, sekarang adalah momen di mana kita merangkai semua kepingan puzzle ini. Kita akan simpulkan temuan kita menjadi sebuah tesis investasi yang jelas, dan tentunya kita harus tetap berpijak pada bumi dengan melihat risikonya. Jadi, tesis investasinya bisa kita rangkum begini. JAT ini adalah kasus klasik growth at a reasonable price. Kita mendapatkan perusahaan yang pertumbuhannya terbukti, kondisi keuangannya super sehat, tapi valuasinya dari sisi pendapatan masih terdiskon. Dan yang paling penting, ada katalis atau pemicu pertumbuhan yang sangat jelas di depan mata, yaitu strategi AI mereka. Tentu saja, tidak ada investasi yang bebas risiko, kita harus jujur tentang ini. Jati sangat bergantung pada platform pihak ketiga seperti WhatsApp, kalau mereka ubah aturan main, Jati bisa kena imbas. Mencari talenta AI yang jago di Indonesia juga bukan perkara mudah. Dan terakhir, tentu saja, ada risiko makroekonomi yang selalu membayangi. Pada akhirnya, semua analisis kita bermuara pada satu pertanyaan besar ini. Data masa lalunya impresif, neracanya kokoh. Tapi, pertanyaannya, apakah pasar akan membeli cerita masa depan mereka tentang AI? Apakah pasar akan percaya dan mulai menilai ulang harga perusahaan ini? Nah, disinilah tugas Anda sebagai investor untuk memutuskan.